Waduh, ini Hagia Sophia ini. Ini ikonnya Istanbul, Hagia Sophia, lagi kosong-song. Nah, itu Hagia Sophia cantik sekali ini ikon ini. Dulu Hagia Sophia itu gereja taklukan sama Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453, dirubah jadi masjid. Habis itu berubah lagi jadi museum ketika Turki berubah menjadi republik. Ini air mancur di sini. Kosong, sepi sekali. Sengaja aku bikin vlog ini biar pemirsa tahu salah satu ikon kota Istanbul, Hagia Sophia. Hagia Sophia ini didirikan abad 6. Jadi Hagia Sophia itu punya letak berhadapan persis. Itu Blue Mosque, Masjid Blue Mosque di sana. Dan di belakang, kalau kita kembali ke belakang, itu Hagia Sophia. Itu persis sekali. Jadi dua menara yang kelihatan itu sama, letaknya persis berhadapan dengan dua menara di depan situ yang di Blue Mosque itu. Makanya ini salah satu keajaiban pusat peradaban Islam di Turki. Para arsitektur Turki Utsmani yang luar biasa. Aku ingin coba mendekat biar teman-teman juga tahu. Hagia Sophia sekarang lagi sepi karena di Turki masih ada beberapa kasus corona, tapi sudah terkontrol dengan baik. Di sini juga ada beberapa bangunan-bangunan kecil. Tuh, aku suka, cantik sekali pemandangannya. Itu Blue Mosque. Jadi Blue Mosque itu masjid biru. Biasanya kalau sore menjelang malam dia akan kelihatan menyala biru. Istanbul itu namanya dulu Islambul, kota Islam. Sebelumnya bernama Konstantin, dinisbahkan kepada Raja Konstantin. Konstantin berkuasa sekitar abad ke-4. Nah, dulu di sini ada ini orang-orang yang ramai. Cewek-cewek Turki sedang bermain. Tiga bulan aku nggak pernah mengunjungi tempat ini karena lockdown. Masih sangat sepi. Kita cari angle yang bagus untuk melihat Hagia Sophia. Nanti aku janji akan bikin vlog yang lebih sempurna, lebih lengkap. Ini sekedar pembukaan. Nanti boleh siapa yang mau tanya tentang Hagia Sophia. Di situ juga ada satu bangunan bawah tanah bagus sekali, tempat irigasi air di situ. Nanti juga aku akan eksplor lebih jauh, tapi nggak hari ini. Ini sekeliling Hagia Sophia. Ya, ini sepi banget. Nanti aku upload situasi di sekitar Hagia Sophia. Itu ada kayak di Indonesia kayak MRT. Itu bangunan Blue Mosque, icon juga, salah satu icon.
di Istanbul juga kelihatan. Indah banget. Itu ada bunga-bunga. Ada beberapa turis yang mulai keluar. Situasinya sudah lumayan. Oh, ini angle yang tepat ini. Wow, amazing. 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 Nah, ini di sini ada Dublomos. Di sini langitnya itu kayak deket gitu. Itu ada air mancur. Indah. Emang benar Istanbul itu ya disebutkan di Ghalibatir Rum. Nah, dalam ayat itu Rum itu ya terkait dengan Bizantium ya, kota Istanbul. Disebutkan dalam hadis juga banyak hadis, beberapa hadis itu, tapi yang paling terkenal itu La tuftahanna Konstantinia. Sungguhnya kota Konstantinopel atau Istanbul hari ini itu akan ditaklukkan oleh seorang raja dari umat Islam, dan yang menaklukkan itu adalah sebaik-baiknya raja, dan pasukan yang menemani atau menaklukkan kota Istanbul, Konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya pasukan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan kota Konstantinopel, Istanbul tahun 1453 tanggal 29 Mei. Itu ada bunga-bunga, indah banget. Ini agak kurang, itu lagi Hagia Sophia. Nggak tahu, Istanbul itu kota yang sangat romantis. Bagi teman-teman yang baru nikah, itu Istanbul itu sangat recommended sekali. Kota yang aku yakin bahwa semua kota yang baik-baik yang disebut Nabi itu kota yang menurutku penuh dengan berkah. Istanbul itu padat, ramai, tapi nggak tahu kalau kita meninggalkan Istanbul itu kayak kangen gitu, kayak punya magnet. Kalau di Istanbul itu kayak perasaan romantisme, perasaan-perasaan yang indah-indah itu nampak terus. Kayak ini, coba aku lebih dekat ke sana. Ini bunga-bunga. Aku perlihatkan. Wow, ini cuma muter-muter gini aja, tapi ya amazing. Aku bawa lebih dekat ke bagian Masjid Biru biar teman-teman punya gambaran. Ini Masjid Biru Blumos. Indah-indah. Lihat, kita bisa lihat Blumos sekelilingnya. Sepi ya. Anak-anak. Ya gitu. Ya. Lebih dekat lagi situasinya. Nanti aku upload hari ini. Aku belum cerita, nanti aku cerita detail. Ada satu vlog aku buat khusus nanti.
yang bercerita tentang masjid-masjid ini detail nanti. Banyak hal-hal yang tidak diungkap di sejarah-sejarah yang dipublikasikan yang aku tahu. Aku coba mendekat ya. Nah, kalau kita di bagian sana kelihatan Hagia Sophia. Jadi kebalikan gitu. Ya, banyak ibu-ibu keluarga yang biasanya kalau keadaan normal di taman-taman itu ramai sekali, tapi ya itulah, ini situasi masih ya sabar, insya Allah banyak hikmah. Masih COVID-19 tapi no problem, kita sabar. Nanti kalau sudah normal kita buat yang complete. Kita buat yang complete situasi di dalam Masjid Biru. Sepi, masih ditutup kayaknya. Yang sebelah sana masih ditutup, tapi di sana kayaknya dibuka. Tapi kita nggak akan masuk hari ini. Kita nggak akan masuk hari ini. Nah itu nggak, masih ditutup kayaknya. Masih ditutup. Ah ini. Masih tutup. Cukup ya, kita balik, kita lihat sisi apa. Udah, nanti kita ada berapa. Inilah situasinya, masih sangat sepi tapi lumayan. Nah itu Hagia Sophia. Kalau dilihat dari sini, oh the best angle ya sini. Ini best angle. Hagia Sophia, icon. Nggak afdal kalau datang ke Istanbul tanpa lihat Hagia Sophia. Jadi kata dia bisa berbicara, Hagia Sophia akan ngomong tentang semua hal yang terjadi. Jadi dia mulai didirikan sebetulnya dari abad ke-4, tapi disempurnakan jadi seperti ini abad ke-6. Teman-teman subscribe ya, nanti aku cerita detail. Aku akan buat, aku janji buat vlog yang amazing, detail nanti tentang Hagia Sophia. Banyak orang-orang yang nggak tahu sejarah Hagia Sophia, yang detail-detail aku tahu. Jadi aku bikin, jangan khawatir. Dengan itu polisi nggak sah. Wih, nggak lama-lama. Tuh teman-temanku nunggu aku biasa, anak Indonesia ngobrol-ngobrol biasa, kasih angle yang bagus. Ya wis ya, oke.